Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Vegi Aryani. Hari ini kita akan belajar fisika tentang momen gaya dan momen inersia. Yuk kita simak penjelasannya. Momen gaya atau torsi merupakan besaran yang menyebabkan benda dapat berotasi atau berputar. Misalkan, di sini ada sebuah pintu yang memiliki titik poros atau engselnya di ujung dengan jarak R. Kemudian pintu ini ditarik dengan gaya F sehingga membentuk sudut theta. Nah, jika gaya yang bekerja pada lengan gaya membentuk sudut, maka persamaan yang berlaku adalah tau sama dengan F dikali R dikali sin theta. Tau di sini adalah torsi dengan satuan Newton meter, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan R adalah jarak sumbu putar dengan satuan M. Kemudian untuk tetanya, teta di sini adalah sudut antara F dengan R. Kemudian untuk kasus selanjutnya, apabila pintu ini ditarik dengan gaya F secara tegak lurus, maka berlaku persamaan tau sama dengan F dikali R. Karena jika gaya yang ditariknya tegak lurus, maka sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Dan kita tahu nilai dari sin 90 derajat adalah 1. Sehingga pada kasus ini persamaan yang berlaku adalah tau sama dengan F dikali R. Selain itu, momen gaya atau torsi juga termasuk besaran vektor loh. Artinya dia akan memiliki arah. Nah, torsi atau momen gaya dia akan bernilai positif jika bergerak searah dengan jarum jam. Begitupun sebaliknya, torsi atau momen gaya ini akan bernilai negatif jika bergerak berlawanan arah jarum jam. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari momen gaya atau torsi. Nah, di sini ada gaya F1, F2, F3, dan F4 yang bekerja pada batang ABCD, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya ya. Yang ditanyakannya, jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A adalah. Nah, karena di sini ditanyakannya terhadap titik A, berarti porosnya itu ada di titik A. Oke, untuk penyelesaiannya, jika poros berada di titik A, maka tau 1 atau torsi 1 bernilai 0. Karena F1 bekerja pada poros, sehingga tidak akan menyebabkan benda tersebut berputar atau berotasi. Berarti sisanya tinggal torsi 2, torsi 3, dan torsi 4. Oke, untuk sigma torsinya, torsi 2, kita lihat torsi 2. Torsi 2 ini berada di titik B. Dia memberikan gaya yang arahnya ke bawah sebesar 4 Newton. Kalau arahnya ke bawah dan titik porosnya ada di A, maka dia akan bergerak searah dengan arah jarum jam ke kanan, jadi berputar ke atas ya. Nah, kalau dia berputar searah dengan jarum jam, maka dia nilainya akan positif. Oke, untuk torsi 2 berarti nilainya positif ya. Kemudian untuk torsi 3 dia berada di titik C. Dia berada di titik C dan memberikan gaya yang arahnya ke atas sebesar 5 Newton. Kalau arahnya ke atas dan titik porosnya ada di A, maka dia akan berputar berlawanan arah jarum jam, jadi ke bawah, ke sebelah kiri ya berputarnya. Berarti torsi 3 dia nilainya negatif. Kemudian untuk torsi 4 dia berada di titik D dengan gaya sebesar 10 Newton yang arahnya ke bawah. Sama dengan torsi 2, dia arahnya ke bawah, maka dia akan bergerak searah dengan jarum jam atau ke kanan, jadi melingkar ke atas ya arahnya. Nah, berarti untuk sigma torsi ini persamaannya adalah tau 2 dikurangi tau 3 ditambah tau 4.
dikurangi tau 3 karena tau 3 ini bergerak berlawanan arah jarum jam ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal masukkan persamaannya. F2 dikali R2 dikurangi F3 dikali R3 ditambah F4 dikali R4. Nah, kita tinggal masukkan angka-angkanya. F2 nilainya 4 Newton, kemudian jaraknya dari titik B ke titik A jaraknya 2 meter, ada di gambar ya. Dan untuk F3 nilainya 5 Newton, dan R3 jarak dari titik C ke titik A 2 ditambah 1 berarti 3 ya, berarti 3 meter. Kemudian untuk F4 ini nilainya 10 Newton dan jaraknya dari titik D ke titik A ini 2 ditambah 1 ditambah 3 berarti 6 meter jaraknya. Nah, kita tinggal kali-kalikan aja. 4 kali 2 8, 5 kali 3 15, ditambah 10 kali 6 60. Jadi 8 dikurangi 15 ditambah 60 hasilnya 53. Jadi nilai momen gaya terhadap titik A sebesar 53 Newton meter. Jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya momen inersia. Nah, momen inersia ini merupakan ukuran yang menyatakan kelembaman suatu benda terhadap gaya luar. Maksud dari kelembaman di sini adalah benda yang berotasi, dia akan terus berotasi jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Artinya benda tersebut akan terus mempertahankan posisi awal mereka. Ini kasusnya sama ya seperti hukum Newton ke-1. Nah, untuk persamaannya, persamaan umum dari momen inersia ini I sama dengan mr kuadrat. Ya, di sini adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat. Kemudian M adalah massa dengan satuan kilogram dan R adalah jarak partikel dari poros dengan satuan meter. Nah, jika ada beberapa partikel, maka momen inersia total atau I totalnya adalah I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari momen inersia. Nah, di sini ada 4 partikel masing-masing bermassa M dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa. Nah, gambarnya seperti ini ya. Kemudian, jika sistem partikel diputar dengan poros Y, maka besar momen inersia sistem partikel adalah. Nah, untuk pembahasannya, porosnya berada di sumbu Y. Maka I2 dan I4 nilainya 0 karena mereka tepat berada di poros atau berada di sumbu Y. Sehingga untuk I total yang tersisa adalah I1 ditambah I3. Kita tinggal masukkan persamaannya aja. Untuk I1 berarti M1 dikali R1 kuadrat ditambah M3 dikali R3 kuadrat. Nah, untuk M1 nilainya adalah M dan R-nya itu jaraknya adalah A. Jaraknya terhadap sumbu Y ini adalah A, ditambah M3 nilainya adalah M, kemudian R3 dia nilainya adalah 2A dan 2A, kemudian dikuadratkan ya 2A ini. Jadi kita tinggal kali-kalikan aja, berarti MA kuadrat ditambah ini 2A dikuadratkan berarti 4A ya, 4A kuadrat berarti ya. Nah, berarti MA kuadrat ditambah 4MA kuadrat nilainya adalah 5MA kuadrat. Berarti jawaban yang benar adalah C. Oke, selanjutnya momen inersia berbagai benda. Nah, untuk momen inersia dia memiliki persamaan yang berbeda-beda tergantung dari bentuk benda tersebut. Nah, misalkan untuk benda silinder. Untuk silinder berongga, persamaannya I sama dengan mr kuadrat. Masih sama ya seperti persamaan umum. Kemudian untuk silinder pejal, dia memiliki persamaan I sama dengan setengah mr kuadrat. Dan untuk bola pejal atau bola padat, dia memiliki persamaan I sama dengan 2/5 mr kuadrat.
Oke, selanjutnya momen inersia terhadap batang silinder. Nah, batang silinder yang porosnya melalui pusat atau tepat di tengah, maka persamaan yang berlaku adalah I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Kemudian untuk batang silinder yang porosnya melalui ujung atau tepat di ujung, maka persamaan yang berlaku adalah I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Nah, pada kasus ini juga berlaku teorema sumbu sejajar. Jika poros bergerak X dari pusat, maka persamaan yang berlaku I sama dengan 1/12 ml kuadrat ditambah mx kuadrat. Oke, contohnya seperti ini ya. Sebuah batang homogen seperti ditunjukkan pada gambar ya, gambarnya ada di bawah, mempunyai panjang L dan masanya M, serta O adalah titik pusat batang. Tentukan momen inersia batang jika diputar di titik P. Oke, ini P ke O ini jaraknya 1/4 L. Ini kita tinggal masukkan aja ke persamaan. Berarti I sama dengan 1/12 ml kuadrat ditambah mx kuadrat. Nah, kita tulis ulang, I sama dengan 1/12. Masanya tadi diketahui bahwa masanya adalah M, kita tulis lagi M, kemudian L nya adalah L atau panjangnya adalah L, berarti L kuadrat ditambah masanya tadi M, tulis lagi, kemudian X nya adalah dari P ke O jaraknya ini 1/4 L dikuadratkan, kemudian hasilnya 1/12 ml kuadrat ditambah 1/16 ml kuadrat, sehingga kita samakan penyebutnya, ditambah-tambahkan hasilnya 7/8 ml kuadrat. Nah, seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like and share videonya ke teman-teman kamu. And see you next video.